Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال أيضا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam masih diberikan kepada kita. Salah satu bukti bahwa kita menunaikan keimanan keislaman kita adalah menjalankan ibadah Jumat, Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Kita tinggalkan seluruh aktivitas kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tawadu, tadarru, mengisi Jumat kita dengan pembacaan salawat, qiraatul Quran, amaliyah-amaliyah zikir yang rutin kita kerjakan. Semoga seluruh rangkaian ibadah dari malam Jumat sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang menjadi contoh untuk kita semua sampai akhir zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kita wajib mengikuti keteladanan yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Karena kita umat akhir zaman, sekalipun tidak pernah berjumpa kepada baginda Rasul, tetapi kita sangat mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dengan pembacaan-bacaan salawat yang kita sampaikan, bahkan kita ziarah ke makam Rasul, kemudian di Raudhah min Riyadil Jannah, kita ke Madinah, ke Mekah, hanya dalam rangka meningkatkan kualitas mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karenanya pembacaan salawat, amaliyah salawat saudara kita perbanyak agar kita memberikan berkah, wabil khusus menghadapi tantangan hidup globalisasi di akhir zaman ini. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha asra salawatin. Siapa bersalat berikan Nabi sekalinya satu, Allah melipat gandakan salawat yang kita baca itu 10 kali lipat. 10 kita baca 100, 100 kita baca 1000, 1000 kita baca dalam satu hari. Tidak boleh kita masuk neraka, kita malah masuk, wajib masuk surga. Begitu yang diajarkan di dalam kitab-kitab kuning yang kita baca. Saudara, sidang Jumat rahimahullah sebagai rukun khutbah wajib saya sampaikan untuk mengajak pribadi saya dan kita semua, tentunya peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus takwa sederhana, imtisalu li awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Aplikasinya sangat luas, saudara. Ketakwaan itu bukan kita tidak punya takwa di hari ini, tapi sejak kita kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita. Tarbiyatul aulad melalui Raudhatul Atfal, pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan kuliah. Dan saudara sudah belajar ketakwaan itu. Tinggal kita harus naik kelas. Ketakwaan kita ini harus makin meningkat. Bagaimana kita menerjemahkan filosofi sholat,
Bagaimana kita bisa menghayati makna sholat. Bagaimana ketika kita ibadah haji dan umroh, kita paham makna haji dan umroh, sehingga meresapi makna-makna itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak problem yang dihadapi umat Islam. Wabil khusus kalau kita lihat dalam surat Al-Hujurat terkait dengan persatuan dan kesatuan. Memang sudah ditakdirkan Allah kita berbeda. Ada berbangsa-bangsa, ada bersuku-suku, beda juga bahasa. Maka di Indonesia muncul Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimanapun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di Indonesia dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Yang konon kita harus pakaikan NKRI harga mati, karena kita ingin mempertahankan ketahanan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia, yang itu sangat relevan dengan ajaran Islam, saudara. Sehingga kalau kita mengamati di akhir-akhir ini, jika ada perbedaan aliran keagamaan, perbedaan khilafiyah di dalam menjalankan ibadah, itu hal yang biasa. Dalam Islam ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Ketika saudara pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dalam menjalankan ibadah juga di sana ada perbedaan. Dan perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Karena perintahnya agama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan dari bangsa mana dia, bukan soal suku dari Arabi dan Ajami, orang Arab maupun orang Jawa, tidak. Tetapi yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman tadi yang saya sampaikan, mukadimah, wahai manusia, inna khalaqnakum, saya ciptakan kalian semua, min dzakari wa untha, ada laki ada perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Apalagi Indonesia yang luar biasa ini, Jawa, Sumatera, Sunda, Sulawesi. Untuk apa itu diciptakan Allah? Lita'arafu. Tujuannya adalah saling mengenal, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling menghormati, saling menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karenanya saudara, dalam Pancasila yang didengungkan, diciptakan, difikirkan para ulama terdahulu, para tokoh-tokoh nasional Indonesia adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini penting, saudara. Bukan masalah humanity saja. Humanity kalau nggak rights, humanity kalau tidak baik, humanity kalau tidak benar harus dilawan. Tapi humanity yang adil dan beradab, adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beradab artinya adab, akhlak, akhlak yang mulia, etika, sopan santun, dan lain sebagainya yang diajarkan oleh para pemimpin bangsa. Terlebih ajaran Islam, saudara. Al-adab fawqal ilmi, adab etika di atas sebuah ilmu pengetahuan. Orang yang pengetahuannya tinggi belum tentu selalu identik memiliki adab. Tapi orang yang beradab, saudara, itulah yang diajarkan Islam. Ta'addabu, ta'allamu, supaya kita memiliki adab selain memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, saudara. Karenanya kalau kita buka dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, kenapa Allah menyampaikan ya fa'ilahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, maka syarat orang-orang beriman itu wajib memiliki ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuan Allah angkat derajat kita. Kita tanamkan bukan di jamaah kita yang sudah tua-tua, tapi kita yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sudah memiliki ketakwaan, memiliki istiqomah. Bagaimana regenerasi kita, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita. Yuk sama-sama kita pelihara iman takwa mereka, berikan ilmu pengetahuan yang tinggi, supaya dia mencintai sebuah ilmu pengetahuan. Al-ilmu nur, karena ilmu adalah cahaya, saudara. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, sedangkan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan. Karena yang syarat mutlak adalah al-ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya orang yang
takut kepada Allah, di antaranya adalah al-ulama. Sekalipun kita mungkin boleh jadi tidak menjadi seorang ulama besar, saudara, bagaimana menciptakan regenerasi anak-anak kita ini penerus bangsa. Subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini mereka masa muda, tapi ke depan menjadi calon regenerasi kita semua. Boleh jadi mereka jadi Pak RT, jadi RW, jadi camat, jadi presiden, jadi ketua masjid. Itu adalah regenerasi harus dipersiapkan. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam konteks itu pasca pilkada se-Indonesia, mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan lingkungan kita yang lebih mahal dari segala-galanya. Islam mengajarkan, Ali Imran surat ketiga ayat 103 yang saudara sudah hafal, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguh kalian semua dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan politik, perbedaan coblosan. Tidak masalah, saudara. Dan kita memang dari lahir sudah biasa berbeda pandangan, berbeda pemikiran, karena rasionalitas orang itu berbeda-beda. Dan itulah Allah Al-Alim. Kalau kita mungkin memiliki ilmu pengetahuan S1, S2, S3, sedangkan Allah wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap mereka yang paling pintar sekalipun profesor, itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Alim, yang Maha mengetahui, saudara. Karena kita tidak perlu bermujadalah yang terlalu tinggi. Pesta akan berakhir, semua juga akan selesai dengan sendiri, karena itu peristiwa rutin. Tugas kita tetap memakmurkan masjid, membangun sebuah peradaban akhlak yang baik. Akhlak itu mengajarkan kita, andai kita pelajari sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah ketika makan akhlaknya, bagaimana Rasulullah akhlaknya ketika tidur, bagaimana Rasulullah ketika dengan istri dan cucu-cucunya yang bercanda dan lain sebagainya itu, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin bangsa yang baik, bagaimana Rasulullah di lingkungan, bagaimana Rasulullah ketika bertemu dengan kaum Yahudi Nasrani yang setiap hari menzalimi Rasul, tapi beliau tetap baik, saudara. Kata kuncinya adalah baik, kata kuncinya muamalah yang baik, kata kuncinya adalah berbahasa yang baik. Beliau tidak pernah marah-marah, sehingga mereka semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, karena akhlak Rasul. Ini di akhir zaman kita harus evaluasi bagaimana menumbuhkan akhlak, internalisasi ajaran akhlak Rasul di tengah-tengah kita, di keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, menjadi PR kita bersama. Boleh jadi kitanya sudah baik, sudah haji, sudah umroh, kualitas sudah baik, tapi regenerasi sudah. Dan sekarang ini isu terbesar adalah judi online, isu terbesar adalah pergaulan bebas, itu isu terbesar adalah pelanggaran moral masyarakat kita. Bukan hanya anak-anak, remaja, bahkan orang tua juga. Degradasi moral ini masih tetap ada. Karenanya saudara, Rasulullah menegaskan kepada kita, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Tetap terus keimanan kita perbaharui dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan ketika ada orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi baru la ilaha illallah. Bukan hanya ketika kita tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 haul, kita baru mengucapkan la ilaha illallah. Selalu jadidu imanakum bila ilaha illallah. Saudara, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau melihat dari konteks surat Al-Hujurat dan surat Ali Imran surat 3 ayat 103 ini, maka bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa kita semua harus meningkatkan ketakwaan. Yang pertama, yang kedua, tetap istiqomah teguh menjaga persatuan dan kesatuan. Ini yang dicintai Allah. Inna Allah alimun khabir. Allah tahu mana yang resek, mana nggak resek, mana yang hatinya tidak baik. Profesi kita boleh berbeda, tetapi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kita merasa paling bersih, jangan kita merasa paling hebat, paling, padahal
huwal jabbar, huwal qahhar, huwal malikul quddus. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah berjalan, saudara, kita menerima, tidak boleh protes dengan takdir Allah. Di sana ada sebuah kekuasaan Rabbul Alaminnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir setiap hari yang kita baca juga Allah malikal mulk tu'til mulka man tasha. Itu Allah, saudara. Sanggupkah kita melawan kekuasaan Allah? Wa tudhillu man tasha. Kecil bagi Allah merendahkan derajat manusia. Biyadikal khair. Ternyata semua kebaikan itu di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Karena memang Allah Maha menguasai atas segala sesuatu. Karena saudara, kita tetap istiqomah di dalam ibadah, kita tetap istiqomah dalam qiyamul lail, istiqomah dalam qiraatul Quran, istiqomah dalam khatmul Quran, istiqomah dalam qobliyah dan ba'diyah. Mari kita rebut nilai-nilai ibadah, bukan hanya di Ramadan. Ramadan kelihatannya sudah dekat, tetapi kita harus istiqomah. Apa nilai Ramadan yang kemarin itu? Sampai hari ini kita harus istiqomah, saudara. Kenapa? Karena Rasulullah sampai dicabut nyawanya itu memang beliau betul-betul 100% mengamalkan ajaran yang ada Al-Quran. Boleh jadi kita mau baru 70%. Kalau kita pelajari akhlak Rasul mungkin baru 75% yang kita amalkan. 25% yang kita dipengaruhi hawa nafsu, 25% yang masih dipengaruhi kepentingan politik, 25% yang hanya nafsu ammarah. Yang kita ini sifat manusia, khuliqal insanu halu'a, masih keluh kesah, masih kita tidak percaya kepada Allah bahwa segala-galanya, istri kita, keluarga kita, anak kita, karir kita, jabatan kita, semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, amin. Panjangkan umur kita dalam ibadah, panjangkan umur kita dalam husnul khatimah, panjangkan umur kita dalam dakwah Islamiyah, memakmurkan masjid, mencintai masjid, memanfaatkan seluruh ekonomi yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah